sekilas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan Pak dari pendataan tenaga non ASN di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Karena memang beberapa minggu ini banyak polemik-polemik yang beredar, pertanyaan-pertanyaan yang beredar terkait dengan pendataan ASN ini Pak. Itu juga di tadi yang memenuhi sebagian kriteria. Sebagian kriteria. Karena mungkin ada yang masa kerjanya tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di acara podcast paling oke dialog kesehatannya di studio mini Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Sebagaimana biasa, 20 menit ke depan kita akan berbincang ngobrol santai dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pada hari ini juga kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya ditunggu-tunggu lah oleh para pendengar dan pemirsa dari podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sapa untuk narasumber atau tamu kita yang datang pada hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Terlihat fit ya Pak ya. Iya. Ya, jadi kami sampaikan beliau adalah Bapak Alfitri SPMPH. Beliau selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Pada hari ini sengaja kita menghadirkan Bapak di sini setelah kepadatan jadwal beliau. Akhirnya alhamdulillah pada hari ini bisa berhadir. Dan tentu saja tema yang kita angkat hari ini tentu saja ditunggu-tunggu oleh para non ASN khususnya di ruang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Karena ini banyak juga yang request Pak untuk bertanya terkait dengan kelangsungan non ASN setelah adanya pendataan Pak. Oke, untuk tema kita hari ini sekali lagi saya sampaikan adalah tentang pendataan non ASN di ruang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Oke Pak, terkait dengan ramenya dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan kelengkapan pemberkasan non ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Kami minta Pak sedikit ulasan terkait dengan pendataan non ASN ini. Baik. Jadi di Dinas Kesehatan pada tahun 2002 awal Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Kemenpan RI melakukan pendataan non ASN melalui aplikasi rencana kebutuhan dari Kemenkes RI. Nah, jadi awal-awal kemarin itu sudah ada pendataan yang disandingkan dengan aplikasi informasi yang dimiliki oleh Kemenpan RI. Pada selanjutnya sekitar tanggal 17 Juni 2022 pemerintah Kabupaten Baritokwala menerbitkan surat Bupati Baritokwala nomor 800/242/3BP nomor 6/2022 yang itu tadi perihal permintaan data pegawai non ASN. Kemudian kita tindak lanjuti dari Dinas Kesehatan pada tanggal 15 untuk bersurat kepada seluruh kepala puskesmas atau PTD yang ada di Dinas Kabupaten Baritokwala. Jadi berdasarkan surat dari Bupati tersebut bahwa terdapat 5 poin. Jadi 5 poin itu pertama yang didata adalah memang tenaga honorer K2
kemarin K2 Pak ya. yang sisa tahun sebelumnya Waktu yang pengangkatan honor kemarin Pak ya. Atau yang apa non ASN yang aktif sampai dengan tahun ini. Kemudian poin kedua adalah mendapat honorarium baik mekanisme APBD dan APBN. Selanjutnya sesuai dengan pengertian honorarium itu harusnya memang ada SK pengangkatan oleh unit kerja. Unit kerja. Berarti unit kerja dalam artian setara dengan kepala SKPD Pak ya? Bisa kepala puskesmas Bisa ataupun kepala SKPD. Kemudian usianya pada 31 Desember itu antara 20 sampai dengan 56 tahun. Dan bekerja itu paling lambat paling sedikit 1 tahun. 1 tahun. Jadi paling sedikit tuh tahun 2021 sudah masuk terdata itu Pak ya? Terdata. Oke. Tadi sudah dijelaskan Pak ya untuk terkait dengan pendataan non ASN. Untuk pendataan non ASN di Dinas Kesehatan sendiri Pak, ada berapa jumlah yang terdata dan berapa yang sudah melengkapi sampai batas akhir waktu yang ditentukan? Nah, jadi sebelum kita menyampaikan jumlah pendataan, karena kita harus mengerti dulu pengertian dari tenaga honorarium itu, tenaga honor. Karena menurut PP nomor 56 tahun 2012 itu jelas sudah pengertian honor. Itu ada SK-nya. Artinya diangkat oleh pembina resmi Pak ya. Iya. Dengan tujuan tertentu. Jadi itu sudah tercantum dengan isi surat yang disampaikan surat bupati yang kita sebut tadi pada tanggal 13 Juni. Jadi kalau yang di luar itu misalnya seperti tenaga kontrak BLOD itu tidak masuk. Termasuk juga, tapi itu kan sudah tidak ada lagi yang TKS itu tenaga kontrak BLOD itu biasa disebut TKS Pak ya. Nah, jadi TKS di puskesmas itu berarti mereka tidak masuk dalam pendataan ini Pak ya? Tidak masuk dalam pendataan. Jadi sebenarnya jumlahnya kita itu ada sekitar 174. Tetapi dengan 5 poin tadi yang masuk hanya 131 orang. Itu untuk tahap pemberkasan Pak ya? Pemberkasan. Dari 137 dari 174 yang masuk sesuai 5 kriteria itu ada 131. Tapi 1 orang mengundurkan diri. 1 orang mengundurkan diri sampai pada berakhir pemberkasan berarti 131 plus 1 orang yang mengundurkan diri tadi Pak ya. Nah, jadi periodenya itu memang kalau kita berkasnya itu paling lambat diserahkan ke BKPP Kabupaten Balitupora tanggal 13 September 2022. 13 September tahun 2022 ya. Nah, jadi sekilas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Balitupora terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan Pak ya, dari pendataan tenaga non ASN di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Balitupora. Karena memang beberapa minggu ini banyak polemik-polemik yang beredar, pertanyaan-pertanyaan yang beredar terkait dengan pendataan ASN ini Pak. Jadi dengan adanya obrolan hari ini setidaknya bisa membuka wawasan lah, membuka informasi bagi kawan-kawan khususnya non ASN di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Balitupora. Nah, selanjutnya Pak, untuk regulasi selanjutnya setelah adanya pendataan ini Pak, apakah sudah ada step selanjutnya terkait? Karena banyak sekali pertanyaan Pak, kapan tes, terus bagaimana cara pengangkatannya dan sebagainya macam Pak. Jadi kita tidak bisa menyampaikan ataupun spekulasi. Memang ada informasi yang beredar bahwa ada 3 alternatif itu diberhentikan semua
atau diangkat ASN semua, tapi kayak itu kayaknya poin pilihan yang kedua itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi itu diangkat secara bertahap. Demi kita tidak berani mendahului, kita menunggu saja kepada kawan-kawan yang sudah memasukkan berkas. Kita menunggu informasi selanjutnya. Jadi kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk ke dalam pendataan, jadi harap bersabar Pak ya. Jadi mekanismenya juga kita belum tahu Pak ya. Apakah itu ada tes seperti calon ASN, tes komputer, ataupun bagaimana, kita belum dapat informasi Pak ya. Nah, jadi terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk di kita Pak, dari banyaknya para non ASN yang bekerja di ruang lingkup dinas kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di dinas kesehatan, itu mereka itu bertanya apakah tahap-tahap selanjutnya setelah pendataan ini Pak. Jadi seperti itu Pak, silakan. Baik, sementara ini dari yang kita informasikan hanya pendataan, jadi kita tidak berani menyampaikan seperti apa. Jadi memang ada gosip yang beredar, apakah itu yang honorer itu diberhentikan semua atau diangkat sebagai ASN semua. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu diangkat menjadi 3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi secara bertahap. Karena memang berdasarkan PP 49 tahun 2019 itu jelas tentang manajemen P3K, juga menjelaskan. Kemudian peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 itu juga juknis P3K itu sudah jelas. Jadi memang sebenarnya dengan adanya P3K itu tidak boleh sebenarnya mengangkat tenaga honor. Nah, jadi cuman ke depannya kita bersabar aja dulu. Saya yakin untuk kesehatan memang tenaga kita sangat berubah. Nah, jadi itu tadi kepada kawan-kawan bahwa jangan khawatir dengan kabar-kabar yang belum tentu. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bertukuala. Jadi kita sekarang menunggulah kabar resminya Pak lah. Setelah kemarin itu melengkapi berkas sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi adapun spekulasi-spekulasi yang beredar itu sebenarnya Pak lah tidak ada dasarnya Pak ya. Nah, jadi kami himbaukan kepada para ASN, non ASN yang ada di dinas kesehatan untuk puskesmas untuk menunggu lah terkait dengan regulasi selanjutnya. Semakin menarik saja perbincangan kita pada hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk terkait dengan perincian non ASN yang ada di dinas kesehatan Kabupaten Balai-Tokuala atau di puskesmas Pak. Jadi sebagaimana yang telah kita singgung tadi pada sebelumnya, jadi non ASN atau tenaga honor kita ada sebanyak 124. Jadi itu ada bidan desa non ASN, kemudian ada tenaga BOK, kemudian di honor di dinas kesehatan juga ada sebanyak 20 orang. Kemudian untuk nakesnya itu ada 50 orang. Kemudian yang jaga malam, kemudian kebersihan, supir itu sebanyak 48 orang, yaitu di puskesmas, gudang farmasi, dan di klinik setara. Itu tadi rinciannya Pak ya, terkait dengan jumlah non ASN yang ada di dinas kesehatan Kabupaten Bertukuala Itu dan juga di tadi puskesmas. yang memenuhi sebagian kriteria. Sebagian kriteria. Karena mungkin ada yang masa kerjanya tidak sampai. Jadi dari 174 itu hanya 131
untuk yang 300 yang memenuhi syarat. ya yang memenuhi syarat untuk pendataan Pendataan. pegawai ASN. Iya, pendataan jadi 131 yang masuk memenuhi syarat pendataan ASN yang diminta oleh Kementerian Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, tentu saja kan sekarang ini ada dua sumber kepegawaian ya, dari ASN dan juga dari P3K. Ya. Nah, perbedaannya sendiri Pak untuk ASN dan P3K-nya itu dari mana saja Pak? Yang pertama tentu saja proses rekrutmennya. Kalau ASN kan kemarin ada 3 tahap, registrasi dan tes. Ya. Kalau yang P3K ini berdasarkan itu sebenarnya ada 2 tahap saja. Kemudian usianya, kalau ASN kan 18, kalau P3K itu 20 tahun. Kemudian status kerja yang ianya, karena dia kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi itu misalnya perjanjiannya 1 tahun, berikutnya Harus diperpanjang lagi gitu Pak ya? diperpanjang lagi. Oh. Itu beda ini yang paling signifikan di situ. Nah, terkait dengan nilai gaji dan segala macamnya Pak? gaji itu kalau ASN Iya. diatur berdasarkan PP 98 tahun 2020. Jadi regulasinya aja yang membedakan. Kalau P3K itu kan PP 49 tahun 2019. Kalau komponennya sebenarnya hampir sama. Kalau hak dan kewajibannya hampir sama ya. Iya. Cuma yang membedakan tadi terkait dengan regulasi yang mengaturnya Yang saja Pak ya. mengatur, iya. Nah, itu tadi perbincangan kita terkait dengan pendataan awal non ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Nah Pak, karena memang waktu juga yang membatasi kita, padahal masih banyak tentunya hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kabar-kabar yang beredar di luar. Nah, untuk closing statement Pak terkait dengan pendataan non ASN tadi Pak, saya persilakan Pak. Ya, terkait dengan pendataan non ASN kepada para non ASN ataupun tenaga honor, harap bersabar, kita menunggu informasi selanjutnya. Tetapi yakinlah bahwa khususnya di kesehatan memang diperlukan ya, kita memerlukan tenaga baik yang fungsional maupun tenaga penjaga malam, kebersihan dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita tunggu dan berdoa semoga semua yang 131 itu bisa direkrut menjadi P3K ataupun tenaga pemerintahan. Ada ASN lagi yang pemerintahan. Karena kita tenaga fungsional cukup diperlukan. Cuman ya kita tidak bisa berspekulasi apakah itu P3K ataupun yang lainnya. Kita tunggu saja. Iya. Nah, itu tadi kepada kawan-kawan yang sering bertanya nih di puskesmas maupun juga di dinas kesehatan terkait dengan kelangsungan kerja mereka. Jadi harap bersabar menunggu regulasi dan juga aturan selanjutnya, baik itu terkait tes dan sebagainya. Karena sampai saat ini Pak ya, yang didapatkan cuma hanya sebatas pendataan awal. Nah, jadi bersabar dan juga tentu saja banyak berdoa. Iya. Nah, mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tidak terasa Pak, sekitar 20 menit perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung acara kita pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih Pak sudah berhadir, sudah meluangkan waktunya di sini di tengah kesibukan beliau dengan aktivitas beliau. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesehatan Pak ya. Lagi ya, beliau ini adalah olahragawan ya Pak ya, senang bermain badminton juga. Makanya beliau terlihat fit sampai sekarang. Alhamdulillah bagian dari Germas Pak ya. Iya. Nah, makanya kita menyuarakan Germas.
makanya kita sering berolahraga dan Iya. aktivitas fisik. Oke, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Ini boleh minum. Oh, silakan Pak. Iya. Silakan Minum. Kita minum dulu Pak. Iya, alhamdulillah kita di penghujung acara. Sampai di sini lagi perjumpaan kita, dan jangan lupa terus ikuti program podcast Paling Oke Dialog Kesehatan di Studio Mini Dinas Kesehatan Kabupaten Botopala. Tentunya kita di perjumpaan selanjutnya akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.